Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bunda nih. Hari ini kita masih masuk PJJ ya. Kita akan belajar matematika mengenai pengukuran. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai pengukuran mengenai jarak dan waktu. Di sini memang tidak akan mengulang kembali mengenai pengukuran jarak dan waktu, tetapi memangnya akan masuk ke dalam kecepatan. Di dalam jarak dan waktu kalian sudah pelajari di kelas 4, kalian hanya tinggal mengulang. Kalian tinggal melihat tangga yang ada. Jika naik berarti dibagi 10, jika turun dikali dengan 10. Sekarang kita masuk saja ke pengukuran kecepatan. Di sini satuan kecepatan yang digunakan adalah meter per detik atau kilometer per jam. Jadi dua-duanya bisa digunakan. Dan ini tidak terlepas dari pengukuran jarak. Kita lihat di sini contohnya 36 km per jam, titik-titik meter per detik. Jadi sebelum kita menghitung meter per detik, berarti kita harus mencari terlebih dahulu satu persatu. Kita lihat di sini 36 km menjadi meter. Kilometer ke meter berarti dikali dengan 1000 sama dengan 36.000. Sekarang kita lihat jam per detik. 1 jam sama dengan 3600 detik. Jadi 1 dikali 3600 sama dengan 3600 per, jadi kita bagi 36.000 dibagi 3600, nolnya kita coret 2. 36 dibagi 36 1, nolnya masih ada sisa 1, berarti kita tinggal pindahkan ke belakang. Jadi hasilnya 36 km per jam sama dengan 10 meter per detik. Ini adalah hasilnya. Sekarang kita lanjutkan ke menghitung kecepatan. Di sini kalian hanya menghafal rumus yang sudah ada. Di sini kita mencari kecepatan rata-rata dengan rumus jarak per waktu. Kita lihat contohnya. Jarak kota A ke kota B adalah 120 km. Jika sebuah mobil menempuh perjalanan selama 4 jam, berapakah kecepatan mobil itu? Kita masukkan rumusnya. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Kita masukkan jarak kota A ke kota B adalah 120 km per menempuh perjalanan 4 jam. Berarti per 4 jam sama dengan, agar kalian mudah, nolnya tidak usah digunakan, berarti nolnya kita pindah di sini. Sekarang hanya tinggal 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi hasilnya 30. Jadi kecepatan mobil itu untuk menempuh jarak kota A ke kota B adalah kilometer per jam. Sama dengan 30 km per jam. Itu adalah hasilnya. Sekarang kita lanjutkan untuk mencari waktu. Di sini juga sudah ada rumusnya. Mencari waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Kita lihat contohnya. Sebuah kereta api berjalan dari Surabaya menuju Blitar dengan jarak 180 km. Jika kecepatan setiap jamnya 60 km, berapa lama dalam perjalanan? Kita lihat, masukkan rumusnya. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Kita masukkan jarak kereta api dari Surabaya menuju Blitar sama dengan 180 km. Sedangkan kecepatannya adalah 60 km.
jam. Di sini kalian tinggal coret nolnya, sudah habis, berarti tinggal 18 dibagi 6 sama dengan 2. Yang ditanya adalah jam, berapa lama perjalanan. Kalau waktu berarti jam, jadi waktu yang ditempuh adalah 2 jam. Itu adalah mencari waktu dalam perjalanan. Kita lanjut ke jarak. Sekarang kita masuk ke jarak. Kita lihat rumusnya untuk mencari jarak. Jarak sama dengan waktu dikali kecepatan. Kita langsung lihat contohnya ya. Sebuah bus berangkat dari kota A pukul 6 waktu Indonesia Barat dan tiba di kota B pukul 8.15 waktu Indonesia Barat dengan istirahat di terminal 15 menit. Dan bus tersebut berjalan dengan kecepatan 40 km per jam. Berapakah jarak antara kota A dan kota B? Di sini memang langsung menuliskan untuk jawabannya. Kalian perhatikan. Lama perjalanan dari kota A ke kota B sama dengan tadi kita berangkat pukul 6, lalu sampai di kota B pukul 8.15. Kita kurangkan terlebih dahulu. Kita sampai di kota B pukul 8.15 dikurang waktu kita berangkat sama dengan 2.15, jadi atau 2 jam 15 menit. Itu waktu perjalanan kita. Sedangkan kita istirahat di terminal 15 menit. Jadi waktu yang digunakan untuk berjalan saja adalah 2 jam 15 menit dan perjalanan 2 jam 15 menit. Lalu kita potong tadi di terminal kita istirahat 15 menit, berarti sisa 2 jam. Jadi kita masukkan ke rumusnya. Jarak sama dengan waktu dikali kecepatan. Waktu yang ditempuh tadi 2 jam dengan kecepatan busnya 40 km per jam, berarti 2 dikali 40 sama dengan 80 km. Jadi jarak kota A dan kota B adalah 80 km. Itu adalah hasilnya. Menurut BEM untuk pengukuran kecepatan atau pengukuran waktu jarak itu sangat mudah. Kalian hanya tinggal mengingat rumusnya dan kalian pelajari kembali. Untuk pelajaran yang lalu mengenai pengukuran jarak, melihat dari hasil yang sudah kalian kerjakan kemarin masih banyak yang salah. Kalian ingat kembali pelajaran waktu kelas 4. Jika pembagian itu benar-benar harus habis. Kalau di contohnya kemarin memang ada 1/1000 karena di situ misalnya dari hektometer ke kilometer. 1 hektometer titik-titik kilometer. Berarti hektometer ke kilometer kan dibagi 10. 1 dibagi 10 sama dengan 0,1. Kemarin di catatan tidak digunakan desimal, kamu boleh menggunakan pecahan, berarti 1/10. Tapi kemarin yang melihat dari latihan yang diberikan itu tidak habis dibagi. Misalnya di sini 100 hektometer titik-titik kilometer. Berarti kan 100 dibagi 10 sama dengan, kita coret nolnya, tinggal sisa 10 di depannya, berarti 10 kilometer. Tetapi kemarin banyak yang menjawab 100/10. Ini adalah salah, kecuali dia tidak bisa dibagi, hasilnya koma atau desimal. Kalian boleh menggunakan desimal atau menggunakan pecahan. Jadi coba kamu baca kembali bukunya, kamu ingat-ingat kembali karena pelajaran ini kita sudah pelajari di waktu di kelas 4. Kalian hanya tinggal mengulang. Kalau untuk mengukur jarak, waktu, kecepatan, kalian bisa baca lagi bukunya, pahami lagi contoh-contoh soal yang ada dan hafalkan untuk
rumus-rumusnya. Itu saja pesan dari memnya. Selamat belajar, tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai berjumpa lagi dengan Mem Dani.